Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi mengenai transaksi antar perusahaan obligasi. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi yang biasa disebut investor obligasi. Kemudian ada transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga yang berlaku saat ini. Namun, perubahan tingkat suku bunga pasar akan menciptakan disparitas antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Mengapa perusahaan bertransaksi dengan obligasi? Yang pertama, untuk investasi dengan risiko yang lebih rendah dibanding saham. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendapatan tetap dari bunga obligasi. Yang ketiga, sebagai strategi diversifikasi keuangan perusahaan. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan modal jangka panjang. Adapun tujuan dan manfaat transaksi antar perusahaan dalam obligasi. Yang pertama, untuk meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan. Kemudian, untuk diversifikasi sumber pendapatan. Yang terakhir, memanfaatkan perbedaan suku bunga untuk keuntungan perusahaan. Kemudian ada juga keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Yang kedua, timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lainnya. Yang terakhir, pada harga selain nilai buku obligasi tersebut. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan saya Rima Eka Widiarti. Di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh kasus obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PAM. PAM menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal 1 juta rupiah berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2006. 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Desember 2006, SUE membeli obligasi tersebut sebesar 100.000 dengan harga beli senilai Rp104.500 melalui pasar obligasi. Lalu, yang pertama, kita harus mengakuisisi obligasi perusahaan induk. Pertama, PAM menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2006 untuk mencatat kerugian konstruktif. Karena untuk menarik kembali obligasi senilai 100.000 tadi, SUE membayar lebih yakni Rp104.500. Dengan jurnal, laba dari SUE 4.500 dan investasi pada SUE 4.500. Ini tinggal dikurangkan saja. SUE membayar lebih besar 104.500 dikurangkan dengan Rp100.000. Yang kedua, mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Dengan jurnal, kerugian atas penarikan konstruktif obligasi senilai 4.500 didebit, utang obligasi senilai 100.000 pada debit dan investasi dalam obligasi senilai 104.500 pada kredit. Ini hanya tinggal kalian masukkan saja angka nominal-nominalnya yang kerugian atas penarikan konstruktif obligasi debit itu 4.500 itu dapat pada hitungan di pertama tadi. Lalu akuisisi obligasi perusahaan anak yang ketiga itu PAM menyesuaikan laba
investasi dan akun investasi per 31 Desember 2006 untuk mencatat kerugian konstruktif karena untuk menarik kembali obligasi senilai 100.000 tadi, SUE membayar lebih sebesar yakni 104.500, namun tidak diakui hanya sebesar proporsi kepemilikannya atau di PAM SUE yakni 80%, sehingga kerugian konstruktif yang diakui PAM hanya sebesar 4.500 tadi dikalikan dengan 80% sebesar 3.600. Dengan jurnal laba dari SUE sebesar 3.600, investasi pada SUE kredit 3.600. Jadi inilah perbedaannya mengenai akuisisi obligasi perusahaan induk dan perusahaan anak di situ. Terus yang kedua, mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Pertama, kita harus mencatat kerugian atas penarikan konstruksi obligasi tadi senilai 3.600 di debit dengan utang obligasi 100.000 pada debit. Investasi dalam obligasi senilai 103.600 pada kredit. Lalu, obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. PT induk menerbitkan obligasi kemudian dibeli oleh PT anak tepat pada waktu penerbitan obligasi tersebut melalui pialang investasi. Contohnya, PT anak dimiliki oleh sebesar 70% oleh PT induk yang diperoleh dengan nilai buku senilai Rp5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Pada saat itu PT anak memiliki modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan 4 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PT induk menerbitkan obligasi dengan nilai nominal yang beredar yaitu 10 juta rupiah. Dan premi yang belum diamortisasi itu 100.000. Pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dan jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2013. Metode amortisasi premi adalah garis lurus. Pada tanggal yang sama PT anak membeli obligasi tersebut senilai 1 juta dengan seharga 950.000 dari piutang investasi. Perhitungan atas transaksi ini seperti ini. Nilai buku, kita harus mencari nilai buku obligasinya dulu. Jadi itu 10 juta dikalikan dengan 10 juta ditambah 100.000 tadi baru dikalikan. Jadi senilai 1.010.000 itu diletakkan pada bagian debit, sehingga harga beli 950.000 dengan keuntungan konstruktif 60.000. Selanjutnya, obligasi induk dibeli oleh anak pada waktu penerbitan obligasi. Jurnal PT anak pada saat pembelian obligasi, investasi obligasi PT induk 950.000 pada kas, utang obligasi sebesar nilai bukunya 950.000 juga. Jurnal untuk menghapus obligasi yang telah ditarik dari pasar karena sudah dibeli oleh PT anak dan kewajiban obligasi antar perusahaan. Utang obligasi sebesar nilai buku yaitu 1.010.000. Investasi dalam PT induk itu bagian kredit yaitu 950.000. Keuntungan atas penarikan obligasi yaitu 6.000. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada jurnal pembukuan PT induk. Di sini pembayaran bunga itu dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal 1 Juli 2008, itu dicatat sebagai beban bunga pada kas sebesar 500.000. Cara ngitungnya itu total obligasi PT induk 10 juta dikali 10% dikali setengah tahun. Untuk tanggal 31 Desember 2008 dicatat sebagai beban bunga pada utang bunga sebesar 500.000 juga. Kenapa dicatat sebagai hutang bukan kas? Karena bunganya belum dibayar tetapi masih tetap harus dicatat sebagai beban pada utang. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2008
Utang obligasi pada beban bunga sebesar 20.000 didapat dari premi 100.000 dibagi 5 tahun. Selanjutnya itu pembukuan PT Anak atau SU. Pada tanggal 1 Juli dicatat sebagai kas pada pendapatan bunga dari PAM sebesar 50.000. Kenapa cuma 50.000? Itu karena obligasi yang dimiliki SU hanya 1 juta. Cara ngitungnya sama seperti sebelumnya, yakni 1 juta dikali 10% dikali setengah tahun. Kemudian tanggal 31 Desember, piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50.000. Kemudian tanggal 31 Desember lagi, itu dicatat sebagai investasi dalam saham obligasi PT Induk pada pendapatan bunga sebesar 10.000. Cara ngitungnya sama, jumlah diskonto 50.000 dibagi 5 tahun. Kemudian jurnal eliminasi. Yang A itu utang obligasi 1.008.000 itu didapat dari total hutang obligasi PT Induk 10.080.000 dikali 10%. 10.080.000 itu didapat dari hutang obligasi PT Induk, kan 10 juta ditambah preminya 100.000 dikurang dengan beban bunganya 20.000. Kemudian kreditnya investasi dalam obligasi PAM 960.000 didapat dari investasi dalam obligasi 950.000 ditambah 10.000. Lalu selisihnya utang obligasi 48.000 itu menjadi keuntungan, berada di posisi kredit. Yang B, pendapatan bunga didapat dari jurnal pembukuan SU, itu tinggal ditambahkan aja 50.000 tambah 50.000 ditambah 10.000 jadi 110.000. Kemudian beban bunga bisa dilihat di pembukuan PT Induk. Beban bunga 1 tahun itu 1 juta, beban bunga preminya 20.000, lalu dikalikan 10% sehingga didapat 98.000. Selisihnya menjadi keuntungan 12.000. Yang C, laba dari SU sebesar 202.000 itu debit, kemudian kreditnya investasi dalam SU-nya 202.000. Untuk yang D, beban hak minoritas sebesar 66.000 itu didapat dari saham minoritas 30% dikali laba bersih SU-nya 220.000, didapatlah 66.000. Kreditnya hak minoritas 66.000 juga. Kemudian yang E, debitnya laba ditahan 4 juta dan saham biasa 5 juta. Kreditnya investasi dalam SU 6.300.000 didapat dari 9 juta dikali hak mayoritasnya 70%. Kemudian untuk hak minoritas 2.700.000 itu didapat dari 9 juta dikali hak minoritasnya 30%. Kemudian yang F, utang bunga pada piutang bunga sebesar 50.000 itu bisa dilihat di jurnal pembukuan SU. Kemudian selanjutnya kertas kerja konsolidasi. Di sini itu ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan neraca. Di situ juga ada kolom PT Induk, PT Anak, kolom debit kredit, dan kolom konsolidasi. Jadi jurnal eliminasi yang sudah dibuat tadi itu dipindahkan pada debit dan kredit kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan akun-akun yang tidak diperlukan dan menghasilkan laporan posisi keuangan yang sebenarnya transparan dan akurat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.